Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Eh, Pada saat hari ini saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Gembala yang telah mengizinkan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya ini berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Kami boleh menjadi penabur firman-Mu. Kami boleh setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya mengambil tema yaitu aman dan damai di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka ayat firman Tuhan kita di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber, tempat yang paling aman, tempat yang paling damai yang kita bisa temui sebagai orang percaya. Dan kita yakini Tuhan selalu bersama dengan orang-orang benar yang mengandalkan Dia. Puji nama Tuhan. Keamanan meskipun dalam situasi yang sulit akan menjadi milik setiap orang percaya yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Untuk itu putus asa tidak akan kita miliki di dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin. Nah, bagaimana kita merasakan aman dan damai di dalam Tuhan? Yaitu yang pertama adalah mempercayai sungguh bahwa Yesus adalah tempat perlindungan. Haleluya. Langsung saja kita buka di dalam Yesaya 26 ayat yang keempat. Saya bacakan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi orang percaya untuk merasa takut dan gelisah, karena dalam firman-Nya tertulis, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat yang aman dan damai yang bisa kita rasakan, itu adalah sesuatu yang sempurna atau tiada rasa panik. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebab kita tahu bahwa ketika kita percaya Tuhan, otomatis kita mengandalkan Tuhan. Tuhan merasakan kita mengandalkan Tuhan. Untuk itu Tuhan memberikan perlindungannya kepada orang-orang yang berseru di dalam namanya. Saudara bisa bayangkan gimana hidup kita tanpa kita percaya kepada Tuhan, tanpa kita memegang Tuhan, hidup kita bisa terjatuh. Saudara dikasih di dalam Tuhan, kita ada sampai sekarang ini, kita masih aman, masih bernafas, masih diberikan tubuh yang sehat. Itu semua karena kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Bukan karena kuat dan hebat kita, melainkan kita yakini, kita imani, kita percaya bahwa kita mempunyai Allah yang akan melindungi kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita merasakan aman dan damai di dalam Tuhan? Yang kedua adalah mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, kita mengagungkan namanya,
karena dialah pribadi yang berkuasa. Dia berkuasa atas tubuh kita, dia berkuasa atas segala alam dan seisinya. Untuk itu ketika Tuhan berkuasa, hidup kita tidak akan pernah keluar dari jalur Tuhan. Jalur Tuhan itu jalur yang damai, jalur yang aman, yang akan kita tempuh. Itu adalah jalan kebenaran. Kita tidak akan merasakan apa itu kepanikan, ketakutan, karena kita berada di jalannya Tuhan. Untuk itu tetap jangan berhenti untuk mengagungkan bahkan memuji nama Tuhan. Jangan berhenti saudara, jangan berhenti. Karena ketika kita mengagungkan Allah, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita merasakan aman dan damai di dalam Tuhan, yaitu menjaga pikiran untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus serta memelihara firman-Nya. Sebagai ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita harus menjaga pikiran kita dan hati kita untuk selalu tinggal di dalam Yesus Kristus, untuk selalu tinggal di dalam kebenarannya. Dalam perlindungannya kita akan beristirahat dengan damai, bahkan melihat kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa yang besar. Ada sebuah pujian berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, terang bagi jalanku artinya itu bukan jalan yang gelap. Firman Tuhan itu bukan kegelapan saudara, melainkan firman itu yang akan menerangi hidup kita. Hidup kita tidak akan pernah terjatuh, tetapi kita terus maju karena kita berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang percaya, bahwa perlindungan dan tempat yang aman yang bisa kita rasakan adalah di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kita harus tetap meyakini, mengimani, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan orang-orang percaya. Tuhan Yesus selalu memberikan kuasanya bagi kita yang tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, firman Tuhan sampai di sini. Teruslah kita menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh di dalam firman-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh terus meyakini dan kami boleh terus mempercayai bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat yang paling aman yang bisa kami tinggali ya Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.